Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Mariadi selaku dosen pengampu manajemen education kelas A, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Nisrina Zakia Inayah dengan NIM A320-2025 dan Vina Novitasari dengan NIM A320-2018. Ingin mempresentasikan bab 16 yaitu dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia. Education Management bab 16, dinamika kebijakan kurikulum di Indonesia. Garis besar bab 16. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. A. Kurikulum pra-kemerdekaan. B. Kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Yang ketiga, kebijakan kurikulum. Yang keempat, urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. Yang kelima, elemen perubahan kurikulum 2013. Dan yang keenam, implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Pengertian kurikulum. Kurikulum atau curriculum berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurir, yaitu berlari, dan kurer yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan dan kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 2003 dijelaskan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. 3 hal pembahasan kurikulum dan pengembangannya, yaitu 1. Kurikulum sebagai rencana atau curriculum as a plan yang menjadi pedoman atau guideline dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai materi atau isi, curriculum as a content yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, cara apa dan bagaimana kurikulum itu disampaikan. Berikut merupakan gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum pendidikan pra-kemerdekaan. Yang kedua, kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan yang terdiri dari A. Kurikulum 1947, B. Kurikulum 1952, C. Kurikulum 1964, D. Kurikulum 1968, E. Kurikulum 1975, F. Kurikulum 1984, G. Kurikulum 1994, H. Kurikulum 2004, I. Kurikulum 2006 atau KTSP. Yang pertama ada kurikulum pendidikan pra-kemerdekaan. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya mendukung dan memperkuat kepentingan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Terdapat 2 model pendidikan pada masa kolonial ini. Yang pertama, sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. Kedua, sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi para anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Yang kedua, kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan.
Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami beberapa fase perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan kurikulum tahun 1994. Pada masa reformasi, perubahan kurikulum terjadi pada tahun 2004, 2006, dan 2013. Kurikulum 1947. Awal terbentuknya kurikulum 1947, namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan Leerplan. Yang menjadi ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa telah diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. B. Kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini sebagai kelanjutan dari hasil kajian panitia penyelidik pengajaran sebelumnya dan hasil dari jawatan pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. C. Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. D. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 mengubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengingatkan dengan permasalahan faktual di lapangan. E. Kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting. Karena setiap guru wajib membuat perincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung dan secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan ini diharapkan semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap. F. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran atau instruksional. 2. Pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. 3. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 4. Menanam pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. 4. Menanam pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Dan yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswanya. H. Kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 atau dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan.
Di antara karakteristik utama KBK yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Pendekatan dan metodenya digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswanya. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKM, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya. Kebijakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat mengembangkan spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti, diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan atau religious culture di sekolah. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang implementasinya dijumpai beberapa masalah, yaitu yang pertama, konten kurikulum terlalu padat. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, beberapa kompetensi yang dibutuhkan belum ada dalam kurikulum. Yang kelima, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang keenam, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang perinci. 7. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil, dan belum tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Yang terakhir, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih perinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Tantangan internal yang dihadapi dunia pendidikan. Kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Faktor perkembangan penduduk dilihat dari perkembangan penduduk usia produktif. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan. Berkaitan dengan tantangan masa depan. Berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan di masa depan. Persepsi masyarakat. Perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Serta berbagai fenomena yang terkemuka. Urgensi kebijakan perubahan kurikulum 2013. Penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bagian considerance dijelaskan pentingnya dilakukan pembaruan pendidikan. Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Dalam rangka mewujudkan suasana belajar tersebut, diperlukan suatu kurikulum yang dijadikan pedoman bagi para pendidik. Kurikulum ini fokus pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses belajar dan penyesuaian
beban belajar agar menjamin apa yang ingin didapatkan dan dihasilkan. Kurikulum 2013 mengintegrasikan 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Elemen perubahan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke 2013 menyangkut 4 elemen, yaitu 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL, adanya peningkatan soft skill dan hard skill dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, standar isi atau SI. KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Pada kurikulum 2013 diturunkan dari kompetensi. Ketiga, standar proses, yaitu semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu observing, questioning, exploring, associating, dan communicating. Keempat, standar penilaian. Penilaian dilakukan berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes. Memperkuat model penilaian PAP atau penilaian acuan patokan, pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor. Implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Implikasi kurikulum 2013 meliputi 4 hal, yaitu model pembelajaran berupa tematik integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Pertama, model pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi. Pengintegrasian dilakukan dalam 2 hal, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Kedua, pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan ini merupakan cara agar siswa aktif menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap mengamati. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Dyers, J.H. et al. 2011 bahwa 2/3 kreativitas diperoleh dari pendidikan, 1/3 dari genetik. Ketiga, strategi pembelajaran aktif. Strategi kurikulum 2013 diarahkan guna memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri. Keempat, penilaian autentik. Autentik artinya dapat dipercaya, asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian autentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran. Proses autentik mengungkapkan kinerja siswa yang mencerminkan bagaimana peserta didik belajar, capaian hasil, motivasi, dan sikap yang terkait dengan aktivitas pembelajaran. Penilaian ini fokus pada tugas kompleks dan reliabilitas lebih tinggi. Demikian presentasi dari kami kelompok 16. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.